Selamat datang dan salam jumpa kembali para badminton lovers di Badminton Analysis Match. Kembali kali ini saya akan menganalisis jalannya pertandingan dari babak final turnamen Thomas Cup 2022 berhadapan tim Indonesia melawan India. Di pertandingan pertama memainkan nomor tunggal putra, di mana saling berhadapan Anthony Sinisuka Ginting melawan Laksa Sen. Ini adalah pertemuan kedua dari kedua pemain ini. Anthony Ginting yang berusia 25 tahun melawan Laksa Sen yang di sini usianya lebih muda, yaitu baru berusia 20 tahun. Kita tahu pertandingan ini berakhir dalam 3 game yang dimenangkan oleh Laksa Sen. Durasi pertandingan ini adalah 65 menit. Dari data yang saya kumpulkan secara keseluruhan, Anthony Ginting melakukan 30 kali unforced error, sedangkan Laksa Sen setidaknya melakukan 25 kali unforced error. Di game pertama sebenarnya Anthony Ginting mengontrol permainan. Kita lihat di sini highlight pertandingannya. Ginting selalu memimpin perolehan angka di paruh pertama game pertama ini. Ini di posisi 87. Ya. Ginting mengambil inisiatif serangan. Dari catatan saya di sini sebenarnya Ginting juga mengalami beberapa kali unforced error di paruh pertama game pertama ini, tetapi di situ diimbangi dari serangan-serangannya yang berhasil membobol pertahanan dari Laksa Sen. Di babak pertama ditutup dengan skor 11-7. Sedangkan di paruh babak kedua, di sini Ginting semakin mendominasi. Sangat sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Ginting. Dari catatan saya, hanya 1 kali Ginting melakukan unforced error di paruh kedua game pertama ini. Jauh memimpin. Sepertinya pertandingan ini akan sangat mudah dimenangkan oleh Ginting. Kita lihat di game pertama Ginting menutupnya dengan skor 21-18. Tapi seperti biasa setelah interval atau perpindahan tempat, pasti di sini pemain melakukan perubahan strategi. Di sini terlihat Laksa Sen mengambil inisiatif serangan, meningkatkan tekanannya terhadap Ginting, dan di sini Ginting malah berbalik tertekan. Beberapa kali serangannya tidak bisa menembus pertahanan Laksa Sen dan diperparah lagi dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Ginting. Kita lihat di sini dalam rally yang cukup panjang di poin 58. Nah, pada kondisi seperti ini rally dimenangkan oleh Laksa Sen dan diakhiri dari kesalahan yang dilakukan oleh Ginting. Tentu ini menambah kepercayaan diri dari Laksa Sen. Ya, cukup jauh intervalnya, 10-7 di paruh pertama game kedua ini. Ya, dan game kedua interval 11-7 sama seperti yang terjadi di game pertama.
Di sini seperti terlihat di awal-awal Ginting meningkatkan tekanan. Nah, tetapi di sini kesalahan atau unforced error yang dilakukan Ginting masih saja terjadi. Ketika poin sudah mulai mendekat, Ginting tidak bisa memanfaatkan momentum sehingga Laksasen terus menjaga interval aman keunggulan. Kita lihat di sini di poin 14-7 kembali 15-17. Kita lihat terjadi kembali rally yang cukup panjang di sini. Ya, kembali Ginting melakukan kesalahan. Kembali lagi. Ya, di sini masih dapat memperkecil dan akhirnya game kedua diakhiri oleh Laksasen dengan sebuah smash dan mengakhirinya dengan skor 21-17. Di game ketiga di sini terlihat kedua pemain tidak mau menyerah. Keduanya berusaha menampilkan permainan terbaiknya. Dan di paruh pertama game ketiga ini terlihat Ginting mengontrol permainan. Ya, serangan-serangannya berhasil menembus pertahanan dari Laksasen. Kita lihat di sini poin 75. Kemudian di poin ini 86. Terjadi rally yang menarik. Kita lihat ya, tekanan Ginting berhasil menghasilkan poin. Laksasen juga terus berusaha untuk memperkecil ketertinggalan. Nah, di sini memimpin 10-7 Ginting. Ya, interval pertama game ketiga ditutup dengan skor 11-7. Sama ya dari game pertama dan game kedua. Tetapi justru di interval kedua game ketiga ini seperti kehilangan fokus Ginting. Dari memimpin 11-7 perlahan tapi pasti Laksasen mendekatkan poin dan akhirnya dapat menyamakan kedudukan. Kita lihat di sini di poin 12-11 terjadi rally yang cukup menarik. Ini adalah momentum ya, momentum kebangkitan dari Laksasen ya. Dalam rally yang relatif panjang ini berhasil dimenangkan dan tentu ini menambah kepercayaan dirinya. Dan setelah ini kacau permainan Ginting ya. Seperti serba salah. Sepertinya Ginting belum bisa membuktikan bahwa dia bisa tampil konsisten. Seperti kita ketahui sebelum turnamen ini Ginting atau nomor tunggal putra Indonesia ini dikritik oleh legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat, dan akhirnya pertandingan ini ditutup dengan skor 21-17 dan menjadikan India memimpin perolehan angka menjadi 1-0.